Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD dari angkatan 2023 kelas D, dan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertopik implementasi pembelajaran PPKN berbasis proyek. Jadi, sebelum memasuki materi ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Aninda Nabila Galuh dengan NIM 238000071. Yang kedua yaitu Zuhruf Anissa Zalzabila dengan NIM 238000073. Yang ketiga yaitu Dita Tri Ayu Dinarta dengan NIM 238000077. Yang keempat yaitu Fadila Irawati dengan NIM 238000084. Yang kelima yaitu Nadifa Salsabila Putri dengan NIM 238000086. Yang keenam yaitu Romano Putra Hidayatullah dengan NIM 238000087. Yang ketujuh yaitu Gradiana Kehi dengan NIM 238000092. Yang kedelapan yaitu Martinus Karli Sambut dengan NIM 238000094. Yang kesembilan yaitu Irma Fatmawati dengan NIM 238000118. Yang kesepuluh yaitu Dwi Aziza Ananda Putri dengan NIM 238000117. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pembahasan yang akan kami bahas. Pembahasan yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua contoh proyek bertema PPKN yang isinya gotong royong, demokrasi, dan toleransi. Yang ketiga yaitu refleksi dan penilaian hasil proyek. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut juga dengan P5 harus fleksibel dan terencana secara matang untuk memastikan pencapaian tujuan. P5 dirancang sebagai kegiatan kurikuler yang menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perencanaannya yang pertama yaitu identifikasi kesiapan satuan pendidikan, yang mana menentukan tingkat kesiapan sekolah dalam melaksanakan P5 termasuk sumber daya, infrastruktur, dan kesiapan guru. Yang kedua yaitu pembentukan tim fasilitator, dengan menunjuk tim fasilitator yang terdiri dari guru-guru yang akan merancang, melaksanakan, dan menilai proyek P5. Yang ketiga yaitu penetapan tema dan dimensi, dengan menentukan tema P5 yang relevan dengan konteks satuan pendidikan dan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan. 4. Perancangan model proyek, menyusun model proyek yang memuat tujuan, materi, aktivitas pembelajaran, dan rubrik penilaian. Yang kelima, menetapkan alokasi waktu, menentukan alokasi waktu untuk setiap tahapan P5 termasuk orientasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keenam, pengembangan strategi pelaporan, menentukan bagaimana hasil proyek P5 akan dilaporkan, termasuk bentuk laporan, sasaran laporan, dan format laporan. 7. Involve masyarakat atau dunia kerja, melibatkan masyarakat atau dunia kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan P5 untuk memberikan pengalaman belajar dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama, orientasi, memberikan pengenalan awal tentang P5, tema, dan kegiatan yang akan dilakukan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan P5 sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga yaitu evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan P5, baik secara formatif maupun sumatif. Yang keempat yaitu pelaporan, melaporkan hasil proyek P5 kepada pihak terkait seperti orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu refleksi, melakukan refleksi terhadap pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan P5. Keterangan tambahan, P5 dirancang secara terpisah dari kurikulum inti, sehingga tidak harus terkait langsung dengan materi pembelajaran di kelas.
P5 dirancang secara terpisah dari kurikulum inti sehingga tidak harus terkait langsung dengan materi pembelajaran di kelas. Kegiatan P5 dapat dilakukan secara fleksibel dalam hal konten, kegiatan, dan waktu. P5 bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter sesuai dengan 6 dimensi. Profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Satu pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan P5. P5 dapat dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan, lingkungan tempat tinggal peserta didik, atau di lingkungan satuan pendidikan lain, lembaga yang relevan. Pelaksanaan P5 dapat dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, proyek, studi kasus, dan simulasi. Penilaian P5 dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, tugas proyek, presentasi, dan portofolio. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, P5 dapat menjadi kegiatan yang efektif untuk menguatkan profil pelajar Pancasila pada siswa. Nah, sekarang contoh proyek bertema PPKN terdapat gotong royong, demokrasi, dan toleransi. Pertama, gotong royong terdapat 3, yaitu kegiatan kebersihan, proyek bantuan, dan juga proyek desa. Kegiatan kebersihan yang A, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, misalnya membersihkan kelas, halaman, atau area sekitar sekolah. B, menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di area sekitar sekolah atau lingkungan rumah. Selanjutnya, proyek bantuan. Proyek bantuan yang A, mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam atau membantu teman yang membutuhkan. Yang B, menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di panti asuhan atau rumah sakit. Selanjutnya, terakhir, proyek desa. Proyek desa yang A, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di desa seperti pembangunan jalan, jembatan, atau sarana umum lainnya. Yang B, membantu warga desa dalam kegiatan pertanian atau panen. 2. Demokrasi, pemilihan ketua kelas. A, mengadakan pemilihan ketua kelas secara demokratis melalui musyawarah atau voting. B, memilih wakil kelas atau anggota kelas yang akan membantu tugas ketua kelas. Selanjutnya, musyawarah kelas. Menyelenggarakan musyawarah untuk membahas berbagai masalah kelas seperti tata tertib, kegiatan belajar mengajar, atau kegiatan ekstrakurikuler. B, memutuskan agenda kegiatan kelas melalui musyawarah. Pembentukan organisasi siswa. Yang A, menyelenggarakan pemilihan OSIS atau organisasi siswa lainnya. Dan yang B, menetapkan program kerja OSIS melalui musyawarah. Lanjutan 3. Toleransi. Yang pertama, kegiatan antaragama. A, mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai agama, misalnya kegiatan sosial keagamaan atau kebudayaan hari raya agama. B, menyelenggarakan diskusi tentang berbagai agama atau kepercayaan. Yang kedua, kegiatan antar budaya. A, menyelenggarakan kegiatan yang memperkenalkan berbagai budaya, misalnya kegiatan seni budaya atau lomba makanan tradisional. B, membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, kegiatan persahabatan. A, menyelenggarakan kegiatan yang mempererat persahabatan antar siswa dari berbagai latar belakang, misalnya kegiatan olahraga bersama atau kegiatan rekreasi. B, membahas tentang pentingnya persahabatan dan toleransi. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kurikulum Merdeka menetapkan tema-tema P5 yang dapat dikaitkan dengan PPKN seperti proyek taman lingkungan dan proyek gerakan literasi. Proyek taman lingkungan, siswa bersama-sama merancang dan membangun taman di sekolah, melibatkan berbagai kegiatan seperti pemilihan tanaman, penanaman, dan perawatan. Yang kedua, proyek gerakan literasi. Siswa membuat majalah dinding, blog, atau media sosial untuk berbagi informasi, pendapat, atau cerita tentang berbagai topik termasuk PPKN. Kemudian, refleksi dan penilaian hasil proyek. Refleksi dan penilaian hasil proyek di SD merupakan
tahap penting dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Refleksi membantu siswa memahami proses dan hasil kerja mereka, sementara penilaian memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap proyek yang telah diselesaikan. Tujuan dan refleksi adalah untuk membantu siswa memahami proses kerja, tantangan yang dihadapi, dan apa yang telah mereka pelajari dari proyek tersebut. Begitu pula dengan manfaatnya untuk memperkuat pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Kemudian ada penilaian. Tujuan dari penilaian memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa, mengukur pencapaian kompetensi, dan memberikan evaluasi terhadap proyek. Kemudian manfaat dari penilaian memberikan umpan balik konstruktif, motivasi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta memberikan gambaran tentang pencapaian siswa. Dan yang terakhir, pentingnya refleksi dan penilaian. Refleksi dan penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaran berbasis proyek. Mereka membantu siswa memahami proses belajar, meningkatkan kualitas kerja, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21. Penilaian yang tepat dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, setelah itu kita tahu contoh penerapan. Refleksi. Siswa diminta membuat jurnal refleksi tentang proses pembuatan proyek, tantangan yang dihadapi, dan apa yang telah mereka pelajari. Penilaian. Guru menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dalam proyek seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Refleksi dan penilaian hasil proyek di SD sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran berbasis proyek. Mereka membantu siswa memahami proses belajar, meningkatkan kualitas kerja, dan mengembangkan keterampilan penting untuk masa depan. Nah, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.